Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi para pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, para jamaah salat subuh yang hadir di masjid ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, dan semoga amal yang kita lakukan di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi penggugur dosa kita dan menjadi pemberat amal timbangan baik nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita hari ini akan meneruskan kembali pembahasan tentang Kitabus Shalah, kitab tentang salat, yang insyaallah kita akan membahas al-babu as-sadis, bab yang ke-6, minal jumlah as-salisah, dari jumlah yang ketiga, fi salatil marid, di dalam hukumnya salatnya orang yang sakit. Keadaan salatnya orang yang sakit itu berbeda dengan keadaannya salatnya orang yang sehat. Tetapi di dalam masalah salat ini hampir tidak ada rukhsah, keringanan bagi orang yang sakit untuk meninggalkan salat. Sakit bisa menjadi rukhsah, keringanan untuk orang yang berpuasa. Sakit bisa menjadi rukhsah, keringanan bagi orang yang berhaji. Tetapi sakit tidak bisa menjadi rukhsah, keringanan kita untuk meninggalkan salat, karena salat ini bisa kita lakukan dengan semampu kita, dengan tahapan-tahapan yang diajarkan oleh agama. Musannif mengatakan ajma'a al-ulama'u ala anna al-mariyadha mukhatibun bi ada'is shalah. Ulama sepakat bahwa orang itu sesakit apapun dia tetap wajib salat selama pikirannya masih waras. Ya, sakit badan, tidak sakit di pikirannya. Wa annahu yaskutu anhu fardul qiyami idza lam yastati'hu. Tetapi gugur kewajibannya untuk berdiri ketika dia tidak sanggup untuk berdiri. Wa yusalli jalisan, dan dia bisa salat dalam keadaan duduk. Wa kadzalika yaskutu anhu fardhur ruku'i was sujud. Begitu juga rukun, kewajiban untuk sujud dan ruku itu bisa gugur idza lam yastati'huma, ketika dia tidak sanggup untuk ruku dan sujud, au ahaduhuma, atau salah satu dari ruku dan sujud, wa yumi'u makanahuma, dan dia memberikan isyarah sebagai ganti
dari rukuk dan sujudnya. Nah, perbedaan ulama ini ada pada hayatul julus, tata cara duduk di dalam sholat. Masjid Al-Ikhlas, kalau tidak sanggup berdiri, duduk. Duduknya di mana? Ada kursi? Ada kursi? Baik, kita akan lihat aqwalul ulama, pendapat para ulama tentang tata cara duduk yang benar. Ya. Fa amma man lahu an yusalliya jalisan fa inna qauman qalu hadzal ladzi la yastati'u al-qiyamu aslan. Jadi orang yang boleh sholat duduk itu benar-benar enggak bisa berdiri. Enggak kuat benar-benar berdiri. Cuma yang menjadi khilaf adalah tata caranya, sifatul julusnya. Fa inna qauman qalu yajlisu mutarabbi'an. Satu pendapat mengatakan duduknya adalah duduk bersila. Ya kayak Bapak sekarang duduk dengerin saya kajian. Itu duduknya orang yang tidak sanggup sholat dalam keadaan berdiri. Tetapi wakariha atau wakarroha dan memakruhkan Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud al-julusa mutarabbian, duduk seperti bersila seperti itu. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud makruh hukumnya. Jadi kalau Bapak nggak bisa sholat dalam keadaan berdiri kemudian duduk mutarabbian bersila seperti itu, kata sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud hukumnya adalah makruh. Ya, makruhnya sahabat jangan disamakan dengan makruhnya kita. Kalau sahabat ngomong makruh itu benar-benar hampir ditinggalkan. Sekarang kan makruh itu jadi kayak jadi kayak halal gitu. Jadi kayak halal makruh itu ya. Makruh itu artinya dibenci. Yang membenci adalah Allah. Ya. Faman dhahaba ila tarbi' fala farqa baina julusit tasyahud wa man karihahu fa innahu laisa min julusis shalah. Kenapa Abdullah ibn Mas'ud mengatakan duduk bersila itu hukumnya adalah makruh? Karena Abdullah ibn Mas'ud berpendapat harusnya duduknya orang yang sakit seperti duduknya orang dalam keadaan sholat. Berarti pilihannya ada dua. Yang pertama adalah duduk iftirash, tasahud awal, atau duduk apa? Duduk apa? Tawarruk, duduk tasyahud akhir. Jadi Pak, duduk bersila itu makruh, ya. Duduk seperti ini, sholat, jadi gantinya apa? Berdiri itu makruh menurut Allah bin Mas'ud. Yang tidak makruh adalah duduk seperti duduknya sholat, seperti ini. Yang pertama, yang kedua adalah duduk seperti ini, seperti tasyahud. Kalau di kursi gimana? Kalau di kursi gimana? Lebih enak ya. Bagaimana duduk di kursi? Kalau kita memahami alasan kenapa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memakruhkan orang duduk bersila adalah karena bukan duduknya orang dalam keadaan salat, maka duduk di kursi juga disamakan hukumnya makruh menurut Abdullah ibnu Mas'ud. Makanya ini berbeda dengan pendapat para ahlul ifta, Darul Ifta al-Misri, lembaga fatwa dari Mesir, ya MUI-nya Mesir. Saya membaca satu fatwa bahwa memang Rasulullah SAW
ketika dulu sakit duduknya adalah yajlisu 'alal ardi, duduknya duduk di atas tanah betul. Jadi bukan duduk di atas kursi. Ya, jadi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu saat sakit kemudian mengimami sholat, itu beliau benar-benar duduknya adalah al-julus 'alal ardi. Tetapi Darul Ifta al-Misri mengatakan bahwa tidak ada ketentuan duduk seperti itu. Yang penting ketika dia tidak sanggup untuk berdiri, ya duduk bagaimanapun keadaannya. Makanya kalau ulama memperbolehkan duduk bersila, ya, maka dia juga memperbolehkan duduk di atas kursi, karena sama-sama bukan duduk dalam keadaan sholat. Tapi ada tapinya, Pak. Ada tapinya. Saya sampai detik ini tetap berpendapat bahwa harusnya orang kalau masih sanggup untuk sujud, saya ulangi ya, orang kalau masih sanggup untuk sujud, seharusnya dia tidak sholat duduk di kursi dan meninggalkan rukun sujud. Karena kalau Bapak baca di awal tadi adalah boleh seseorang meninggalkan al-qiyam, berdiri dalam sholat, boleh dengan dia duduk. Berarti dia duduknya meninggalkan rukun berdiri karena nggak sanggup berdiri. Kemudian dia boleh meninggalkan rukuk dan sujud ketika dia tidak mampu rukuk dan sujud. Seumpama orang itu yang sakit cuma kakinya doang, karena sudah tua, dia tidak mampu membawa kakinya untuk berdiri dalam keadaan lama. Kemudian dia memilih untuk duduk, tapi sebenarnya dia sanggup untuk sujud dengan sempurna. Tapi dia meninggalkan sujud sempurna itu dan dia memberikan isyarah. Kan kalau duduk di kursi kan isyarah sujudnya, Pak. Isyarah seperti ini, ya kan? Lebih ke bawah daripada rukuknya. Ya, rukuk seperti ini. Kalau sujud agak ke bawah seperti ini. Padahal dia sanggup untuk sujud. Berarti dia meninggalkan satu rukun yang sebenarnya dia sanggup untuk melaksanakan rukun tersebut. Makanya min babil ikhtiyat, kalau kita mau hati-hati dalam hal ini, ya, maka ketika engkau tidak sanggup untuk berdiri, duduk, tapi jangan tinggalkan sujud dengan sempurna. Jangan tinggalkan sujud dalam keadaan sempurna. Makanya pilihan saya adalah tetap al-julus 'alal ardi. Duduknya tetap di atas bumi, tidak duduk di atas kursi. Kecuali kalau memang sujud dan rukuknya dia udah nggak sanggup, maka boleh duduk di atas kursi. Contohnya dia sakit di rumah, di pesawat. Contoh di pesawat. Atau dia sakit, kemudian dia diinfus, dia nggak sanggup untuk rukuk dan sujud, keadaannya nggak memungkinkan, boleh. Tapi yang saya bicarakan di sini adalah dia datang ke masjid jalan sanggup, ya, dia datang ke masjid jalan sanggup, walaupun dia harus memakai tongkat. Berarti sebenarnya dia mampu untuk sujud, tapi dia tidak mampu berdiri dalam keadaan lama saja. Maka pilihannya bukan duduk di atas kursi, tapi duduk di atas tanah agar tidak meninggalkan satu rukun yang wajib, yaitu rukun sujud, dengan memilih memberikan isyarah. Wallahu a'lam. Ini pendapat saya seperti itu. Ya, tapi kalau Bapak mau lihat Darul Ifta Mesir, boleh langsung memilih duduk di atas kursi. Makanya kita mengambil yang hati-hati, maka kita bisa mengambil duduknya Rasulullah Muhammad SAW dulu. Ternyata beliau duduknya benar-benar alal ardi, di atas bumi langsung, berarti tidak ada wasilah kursi, ya. Kemudian selanjutnya adalah al-jumlah ar-rabi'ah, jumlah yang keempat,
tashtamilu min af'ali salati 'ala allati laysat adaan. Gimana hukumnya orang salat yang tidak dilakukan secara adaan, tidak dilakukan di dalam waktunya. Ada dua pembahasan atau tiga pembahasan. Yang pertama adalah hukum al-i'adah, mengulangi salat. Yang kedua adalah hukum al-qada, mengqada salat. Kemudian yang ketiga adalah al-jabran allati yakunu bis-sujud, melengkapi kekurangan dengan melakukan sujud sahwi. Jadi ada tiga hal ketika seseorang tidak melaksanakan sholat sebagaimana semestinya. Ini berlaku tiga hal. Yang pertama adalah i'adah, namanya mengulang, atau yang kedua adalah qada, yang ketiga adalah menyempurnakan sholat itu dengan sujud sahwi. Di dalam masalah al-i'adah, mengulangi sholat, ini banyak perkataan para ulama. Fil asbabil ladzi taqtadi al-i'adah, sebab-sebab yang menjadikan orang ini mengulangi sholatnya, wahiyya mufsidatus shalah, yaitu sesuatu yang merusak sholat. Perhatikan nih Pak, ini penting nih. Orang sholat ternyata dia punya hadas besar, tapi dia sudah apa? Sholat. Hukumnya bagaimana? Dia wajib mengulang sholatnya. Mengulang sholat karena ada mufsidatus shalah, sesuatu yang merusak sholat, ini disebut dengan al-i'adah. Ya. Atau orang sholat, bapak ini sholat di suatu tempat, ternyata bapak tidak menghadap kiblat. Hukumnya gimana? Kita wajib untuk mengulang sholat tersebut, karena sholat yang kita lakukan tidak sesuai dengan rukun sholat atau syurut sholat, syarat-syarat sholat yang seharusnya ditunaikan. Makanya intinya adalah ketika ada orang sholat, ada mufsidat, sesuatu yang merusak sholat tersebut, maka wajib baginya untuk mengiadah, mengulangi sholatnya. Dia sholat Pak, ternyata sarungnya sobek, terlihat auratnya. Tahu-tahu pulang, ya Allah, pas lagi itu, pas di pas di pantatnya atau pas di pahanya. Maka ketika kita pulang, kita harus mengiadah, mengulangi salat kita. Ini namanya iadah. Yang kedua namanya adalah qada. Qada ini melakukan salat tidak di dalam waktunya karena ada suatu hal, entah itu uzur atau tidak uzur, pokoknya dia tidak melaksanakan sholat di dalam waktunya. Apa kata para ulama tentang masalah qada? Fattafaqa al-muslimuna ala annahu yajibu 'alan nasi wan naim. Orang itu kalau lupa atau dia tertidur, maka dia wajib mengqada sholatnya. Jadi kalau iadah itu sudah dilakukan tapi dilakukan lagi. Tapi kalau qada itu dia belum melakukannya sehingga dilakukan di luar waktunya. Itu qada. Ya. Nah, tentang masalah qada ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah
kesepakatannya wajib bagi orang yang lupa dan orang yang tertidur untuk melaksanakan qada salat. Faham ini? Jadi qada shalah, mengqada salat, melaksanakan salat di luar waktunya, ini wajib bagi an-naim, orang yang tidur, an-nasi, orang yang lupa. Makanya orang banyak makan nasi banyak lupa kayaknya. Lupa dan tidur. Dua keadaan ini menjadikan orang wajib mengqada salatnya. Bapak ini biasanya nih, kalau yang nasi, yang lupa, bapak biasa sholat di awal waktu. Isya itu biasa jamaah di masjid. Ya, biasanya jamaah di masjid. Tiba-tiba bapak tidak jamaah di masjid, kemudian melakukan aktivitas, mau tidur langsung tidur saja. Bangun tidur, udah subuh, kayaknya aku tadi malam belum melaksanakan sholat isya. Maka seketika itu kita wajib melaksanakan sholat isya. Ya, atau dia tertidur. Tidurnya yang bisa diqadha ini adalah tidur qoblal adzan. Bapak jam 11 tidur, 11 siang tidur, kemudian bablas sampai jam 3 sore baru bangun, maka di situ masuk uzur an-naim, tidur. Tapi kalau bapak jam 2 siang tidur, udah tahu belum sholat zuhur, merem sebentar lah, 15 menit, kemudian kebablasan, maka itu kata para ulama bisa dikatakan tarkus salati amdan, meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja. Hati-hati, bukan saya tidur, iya kamu tidur, tapi khitab sholat sudah ada pada dirimu, kenapa engkau memilih tidur? Ya, jadi jangan alasan, pokoknya kalau sudah azan datang, Allahu Akbar, berarti ada taklif kita melaksanakan sholat, kemudian kita memilih tidur, maka tidak bisa masuk dalam uzur tidur ini. Hadisnya adalah rufi al-qalamu an thalathin, diangkat suatu pena, artinya diangkat suatu kesalahan dari 3 hal. Yang pertama disebutkan adalah an-naim, yaitu orang yang tidur. Atau hadis Nabi Muhammad SAW, idza nama ahadukum 'anis salati. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika seorang tidur di antara kalian dari salat, au nasiyaha, atau dia melupakan salat, fal yusalliha idza dzakaraha, maka salatlah dia ketika dia mengingatnya. Jadi untuk 2 hal ini sepakat ulama untuk mengqadha salat. Nah, ada satu yang diperselisihkan, yaitu keadaan amdan, sengaja. Orang sengaja meninggalkan salat. Zuhur tinggal, asar tinggal, maghrib tinggal, isya dengerin ceramah. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamatis shalah. Pertama kali yang dihisab nanti orang pada hari kiamat adalah salatnya. Kemudian dapat hidayah Pak dia. Masya Allah. Dosa ternyata aku selama ini enggak salat. Gimana? Padahal dia meninggalkan salat dalam keadaan amdan, sengaja. Bukan karena lupa, bukan karena tidur, tapi sengaja dia meninggalkan salat. Gimana? Wajib qadha enggak orang ini? Pak, wajib qadha enggak? Loh, orang jadi preman 10 tahun
Nggak sholat 10 tahun. Kemudian dia masuk ke Masjid Al-Ikhlas, ngedengerin Ustaz Nang lagi ceramah tentang sholat, dapat hidayah. Langsung beriktikad dia akan melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu bagaimana 10 tahun dia nggak sholat ini? Wajib diqadha nggak? Wajib diqadha nggak? Enggak. Kalau kuat. Ayo. Lah kalau 10 tahun berarti sehari zuhur asar berapa? Masya Allah. Ini saya sering ditanya tentang hal ini. Karena kita nggak tahu Pak, hidayah Allah itu diberikan kepada kita kapan, kita nggak tahu. Makanya orang kalau dalam keadaan maksiat, Pak, orang kok nggak mau sholat, orang dalam keadaan maksiat, janganlah kita berkata-kata yang tidak baik kepada orang itu. Karena bisa jadi orang ini taubat. Kalau dia taubat, minta ampun kepada Allah, ya, maka bagaimana hukumnya? Apakah dia tetap melaksanakan qada atau tidak? Nih, ikhtalafa al ulama. Ulama berbeda pendapat. Ya. Fa innal jumhura ala annahu athimun wa annal qada'a alaihi wajibun. Mayoritas ulama mengatakan wajib qada. Jumhur mayoritas ulama wajib qada. Berarti setelah dia sholat subuh dia ngecicil. Ngecicil gimana? Dia mencicil kira-kira berapa kali subuh dia tinggalkan ketika dia sudah balik. Ya, berapa kali dia tinggalkan. Habis sholat zuhur lagi, mengqadha sholat-sholat yang dulu pernah dia tinggalkan. Kenapa jumhur mengatakan wajib diqadha? Perhatikan. Kalau sesuatu yang ditinggalkan karena tidur dan lupa saja wajib diqadha, apalagi meninggalkannya dalam keadaan sengaja. Orang lupa saja wajib qadha. Apalagi dia dalam keadaan sengaja. Ya. Kira-kira Pak, kalau ada orang baru taubat, muslim dari kecil muslim. Kita nggak ngomongin orang yang baru masuk Islam loh Pak. Kalau orang umur 40 tahun dia baru masuk Islam, al-islamu yajubbu ma qablahu, maka dosanya semua sebelumnya diampuni. Dia tidak ada taklif sholat sebelum dia masuk dalam keadaan Islam. Jadi nggak usah diomongin Pak, hitungannya umur 15 tahun sampai umur 40 tahun ini Bapak kira-kira hitung sholat kodoknya berapa, nanti dikodok sholatnya. Lari Pak, ini orang mau masuk Islam. Mikir dia, banyak bener ini kodoknya ya. Ya, kalau dia kafir kemudian dia muslim gak ada hukum. Tapi kalau dia muslim, dia dapat khitab kewajiban sholat ketika dia balik, dia tidak melakukan sholat, umur 40 tahun dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan wajib diqadha. Tetapi waqala ahluz zahir, Al-Imam Daud Al-Zahiri mengatakan ila annahu la yaqdi wa annahu athimun. Wa ahadu man dhahaba ila dzalika Abu Muhammad Ibnu Hazm. Menurut madhab Zahiri, Daud Al-Zahiri tidak wajib qadha.
saat orang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja. Gak wajib qadha. Pak, milih yang mana, Pak? Milih yang mana? Milih yang wajib qadha atau milih yang tidak wajib qadha? Sukanya yang ringan-ringan saja ya. Kenapa Al-Imam Daud Al-Zahiri mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja itu tidak wajib qadha? Ini alasannya. Wa man ra'a anna an-nasi wal 'amid diddani wal adad la yuqasu ba'duha 'ala ba'din id ahkamuha mukhtalifatun. Tidak bisa orang yang sengaja hukumnya disamakan dengan orang yang tidak sengaja. Hukum dalam hadisnya, lihat hadisnya, idza nama ahadukum anis shalah, orang yang tidur, au nasiyaha, atau orang yang lupa, ya, untuk melakukan salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka salatlah ketika dia ingat. Jadi ini ada dalilnya. Ini ada dalilnya. Dalil tentang wajibnya qadha. Tadi orang yang lupa dan orang yang tidur, maka hendaklah dia salat ketika dia mengingatnya. Sedangkan amdan, orang yang sengaja, ini enggak disebutkan di dalam hadis ini. Sehingga yang memakai wajib qadha dia memakai qiyas. Namanya qiyas aulawi. Qiyas. Qiyasnya bagaimana? Lihat. Qiyasnya adalah orang yang sengaja disamakan dengan orang yang tidur dan orang yang lupa. Kenapa dikiaskan? Gini kiasnya, kalau orang yang tidur dan lupa saja wajib qadha, apalagi dia meninggalkannya dalam keadaan sengaja. Orang lupa saja wajib qadha. Orang lupa saja wajib bayar, apalagi dia sengaja. Harusnya lebih wajib bayar. Ini namanya qiyas aulawi. Tetapi orang yang mengatakan tidak wajib, dia mengatakan bahwa qiyas ini nggak boleh dilakukan. Nggak boleh dilakukan. Kenapa qiyas ini nggak boleh dilakukan? Karena antara sengaja dan tidak sengaja itu dua hal yang bertentangan. Bagaimana sesuatu hal yang bertentangan disamakan hukumnya? Masya Allah. Ulama kalau udah debat kayak gini, Pak, tapi nggak baper, Pak. Ya, nggak baper kayak kita sekarang. Kita tuh dikit-dikit baper. Biasa saja tuh kalau beda. Kata ulama yang tidak wajib qadha, bagaimana engkau menyamakan sesuatu yang berlawanan? Sengaja dengan tidak sengaja itu sesuatu yang berlawanan. Bagaimana sesuatu yang berlawanan engkau kiaskan, engkau samakan hukumnya? Makanya pendapat yang kedua, tidak wajib qadha. Kenapa? Karena dia melakukan dengan sengaja dan dia tetap berdosa. Asimun, dia berdosa. Kalau yang ini wajib qadha, tetapi dia kalau yang ini wajib qadha tapi ghairu asim, tidak berdosa. Ya, ini sama-sama berdosa, tapi yang satu mewajibkan qadha, yang satu tidak mewajibkan qadha. Ini karena gini, karena orang yang lupa itu uzur, sedangkan orang yang tidak lupa itu bukan suatu uzur. Dan qadha itu dilakukan kalau ada uzur. Kalau tidak uzur ya tidak usah qadha. Dan ini diperkuat satu hadis. Ini diambil oleh masyayikh kita di Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ya, man tarakas shalah faqad kafar. Orang yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Artinya bagaimana?
orang yang meninggalkan sholat itu dia fi hukmil kufri, dihukumi kafir, sehingga apa yang dia lakukan tidak diqadha, tidak diganti dengan lain waktunya. Ya sudah. Kalau sudah engkau tinggalkan sholat subuh, sholat zuhur dengan sengaja, taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak usah mengqadanya. Ini pendapat yang kedua. Gimana? Pengen yang pertama apa pengen yang kedua? Pengen yang wajib qadha apa pengen yang tidak wajib qadha? Menurut kondisi. Gimana menurut kondisi? Berarti kalau sedikit wajib qadha, kalau udah terlalu banyak tidak wajib qadha. Nah, ini ya. Wa ammal mughma alaihi. Lalu bagaimana orang yang mughma alaihi? Mughma alaihi itu orang yang sakit sampai enggak sadar. Pingsan. Ya, pingsan dia, enggak sadar. Mughma alaihi. Bisa pingsan gara-gara sakit, ya. Bisa pingsan gara-gara shock. Ya. Dia dapat kabar suaminya nikah lagi, shock. Enggak sadar. Berhari-hari koma. Ya, berhari-hari koma, terus bangun. Lapar, Pak, makan dia. Gimana hukumnya al-mughma alaihi? Orang yang tertutup akalnya, orang yang tidak sadar. Karena mungkin bisa sakit atau epilepsi ya, contohnya epilepsi atau mungkin sakit shock atau sakit apa, dia tidak itu. Kalau orang mughma alaih, ulama mengatakan khilaf. Ya, jadi kalau yang keempat adalah mughma alaih. Orang yang enggak sadar. Bisa karena sakit atau shock, ya. Gimana hukumnya mughma alaihi? Yang pertama khilaf karena dia. Yang pertama wajib qadha. Kenapa wajib qadha? Karena dia dikiaskan, disamakan dengan orang yang tidur. Mengaruh obat bius, habis dioperasi, seperti orang yang tidur. Maka ketika dia selesai operasi, dia wajib melaksanakan qadha salat. Yang kedua, mughma alaihi ini tidak wajib qadha. Karena dia sama, dikiaskan, tapi kiasnya alal majnun, atas orang yang gila. Hilang akal. Orang yang gila itu tidak wajib sholat. Ya, orang gila 10 tahun dia gila sembuh, maka dia tidak wajib mengqadha salatnya. Nah, ada yang menyamakan mughma alaihi, orang yang enggak sadar ini, dengan orang yang tidur sehingga wajib mengqadha. Ada yang menyamakannya dengan orang gila sehingga tidak wajib mengqadha. Ya. Taib. Ada yang pertanyaan, Pak, tentang masalah qadha? Kayaknya Bapak enggak pada punya utang kayaknya. Maksudnya? Yang pertama kan wajib qadha meninggalkan salat. Nah, sekarang kalau meninggalkan sengaja kan berdosa. Iya. Berarti kalau sudah dibayar kan dosa. Makanya kalau kita lihat aqwalul ulama, pendapat para ulama tetap mengatakan fa innal jumhura ala annahu athimun. Dia tetap dosa. Tetapi walaupun dia dosa, dia tetap wajib qadha. Tapi tetap dosa. Ya, kalau Bapak bertanya apakah tetap dosa gara-gara sudah dibayar ininya, tetap dosa. Terus yang ninggalin sengaja enggak diqadha, ya tetap dosa. Cuma kafarohnya yang berbeda.
Dosa itu kan ada kafarahnya, Pak. Ada kewajiban kalau kita melakukan dosa itu ada kewajiban lain. Ya. Contoh orang yang ngebunuh orang, dosa enggak? Dosa. Tapi ada kafarahnya. Kafarahnya apa? Dia dibunuh, dikisos, atau dia membayar dia. Membayar uang kepada keluarganya. Sama dengan orang meninggalkan sholat, dosa, tapi ada kafarahnya. Kafarahnya adalah dengan mengqadha, yang satu dengan mengqadha, yang satu kafarahnya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya Bapak cenderung cukup baca istighfar saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Ya. Baik. Ada pertanyaan lain? Fadhal. Oh, Masya Allah, ini mumtaz nih. Pertanyaan ini bagus sekali. Tentang waktu di mana dia wajib mengqadha. Saya baca ini dalam kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i menjelaskan orang kalau uzurnya meninggalkan sholat itu benar-benar uzur, maka dia wajibnya adalah wajib muwassa'. Ini menurut mazhab Syafi'i. Muwassa' itu artinya apa? Diluaskan. Mohon maaf, Bapak malam tidur, kemudian bangun jam 7 pagi. Ada kewajiban mengqadha. Tapi wajibnya qadha itu sampai kapan? Kata para ulama, ketika engkau uzurnya ini benar-benar uzur, maka wajibnya ini muwassa', diluaskan. Tapi lebih baik ditakjil, disegerakan. Jadi menyegerakan mengqadha itu hukumnya sunnah. Tapi ketika Bapak nanti saja sama sholat zuhur, boleh nggak seperti itu? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Itu kalau meninggalkannya karena benar-benar uzur. Tapi kalau dia meninggalkannya tidak karena uzur, seperti saya kasih contoh tadi, udah azan, dia tidur. Udah tahu azan, dia tidur. Bangun-bangun sudah masuk waktu sholat yang lain, maka wajibnya menjadi wajib mudhayya. Wajib yang disempitkan, sehingga dia wajib langsung mengqadha ketika dia benar-benar mengingat hal itu. Jadi gitu Pak ya. Jadi kalau memang benar-benar uzurnya uzur, tidak diperbolehkan oleh syariah, maka wajibnya menjadi wajib muwassa', bisa diluaskan. Tapi kalau nggak uzur, maka langsung wajibnya wajib mudhayya. Fadhal Ustaz. Naam. Baik. Baik. Ya. Jadi baik. Karena kita sudah paham tentang qadha, coba kita kembali lagi ke masalah al-i'adah tadi ya. Masalah al-i'adah, mengulang salat. Kalau kita bicara i'adah, mengulang salat, ini kan tadi Bapak sebabnya adalah mufsidatis salat. Sesuatu yang merusak salat. Ya, merusak salat gara-gara hilang syarat yang dilakukannya atau rukun yang dilakukannya. Maka wajib mengulang salatnya, mengiadah salatnya. Nah, ada suatu masalah ketika diperselisihkan oleh ulama apakah itu wajib i'adah atau tidak. Ada keadaan-keadaan yang diperselisihkan oleh para ulama apakah di situ wajib i'adah atau tidak. Yang pertama, kalau yang ini sudah sepakat loh Pak ya. Bapak sholat ternyata
bajunya bolong, membuka aurat, udah pasti wajib i'adah, mengulang salatnya. Bapak salat ternyata belum wudu, maka sudah pasti wajib mengulang salatnya. Bapak salat ternyata apalagi tidak menghadap kiblat, maka otomatis mengiadah salatnya. Nah, ada keadaan yang diperselisihkan ulama, contohnya adalah murur amamal musalli. Ada orang yang lewat di depan orang yang salat. Hukumnya khilaf. Khilafnya bagaimana? Hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'u as-salata al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Perhatikan, ketika ada yang lewat di depanmu, pertama perempuan, kedua himar, keledai, ketiga anjing yang hitam, maka salatmu batal. Ketika di depanmu engkau tidak memasang apa? Sutrah. Maka sutrah itu penting. Ada sutrah nggak di sini? Penting itu Pak, sutrah itu. Jadi sutrah itu, jadi ada orang yang salat idza shalla li ghairi sutratin, dia nggak pakai sutrah. Au marra bainahu wa bainas sutrah, fadzabal jumhur ila annahu la yaqta'u salata syai'un wa annahu laisa alaihi adah, wa dhahabat ta'ifatun ila annahu yaqta'u salah al mar'atu wal himar wal kalbul aswad. Jadi kalau kita memakai pendapat yang pertama, ketika ada yang lewat, siapapun tidak batal. Mau orang lewat nggak batal, anak kecil lewat nggak batal, bahkan perempuan lewat nggak batal, himar lewat nggak batal, anjing hitam lewat nggak batal. Itu jumhur, pendapat jumhur ya. Jadi nggak batal. La yubtil, tidak batal. Tapi ada yang mengatakan yubtil, batal. Batalnya ini ada di 3 yang lewat. Hati-hati sama 3 ini. Yang pertama adalah al-mar'ah, perempuan. Yang kedua adalah al-himar, keledai. Yang ketiga adalah al-kalbul aswad, anjing hitam. Ini kalau yang lewat 3 hal ini Pak, ini ulama khilaf. Ulama khilaf. Ya. Jadi kalau yang lewat selain itu, kemudian kita udah pakai sutroh, maka Bapak udah pakai sutroh, ada orang lewat, tidak batal sholatnya. Tapi kalau yang 3 yang lewat itu, hukumnya istimewa Pak. Kenapa perempuan kalau lewat di depan kita, sholat kita bisa batal Pak? Kenapa Pak? Kurang khusyuk. Ini para ulama mengatakan ini adalah ta'abudi. Gak bisa kita melogika alasannya kenapa. Ya, tapi yang jelas itu menjadi khilaf. Kenapa? Kalau yang lewat laki-laki tidak. Kalau yang perempuan yang lewat laki-laki batal. Bisa batal menurut pendapat yang kedua. Jadi ada khilaf di situ ya. Apa? Walaupun memakai sutroh. Ini saya bacakan ini ya. Ikhtalafa al ulama hal yaqta'u shalah murur syai'in baina yadil musalli idza shalla li ghairi sutrah aw marra bainahu wa bainas sutrah, atau lewat di antaranya dan di antara sutrah. Fadzaba al jumhur ila annahu la yaqta'u shalatu syai'un. Jumhur mengatakan pokoknya enggak ada yang bisa membatalkan. Tetapi untuk 3 ini wa dhahaba ta'ifatun ila annahu yaqta'u shalata al mar'ah wal himar wal kalbul aswad. Ini masalahnya. Ya, hanya hati-hati kalau dilewatin 3 ini. Nah, ada pendapat ada khilaf lagi masalah an-nafhu, meniup. Ini iadah, masuk bab iadah yang dipersilahkan, an-nafhu. Bapak salat ada nyamuk,
Ada-ada aja itu ya. Itu meniup. Batal nggak sholatnya? Khilaf. Ada yang mengatakan batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Ada yang mengatakan batal. Ada yang mengatakan makruh saja. Ada yang mengatakan makruh. Ya, ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan batal. Kenapa dikatakan batal? Karena mengandung suara. Ada suara. Keluar suara. Maka ini dikhilafkan. Kemudian yang keempat adalah masalah ad-dhahik, tertawa. Apakah tertawa itu membatalkan sholat atau tidak? Ya, maka kalau tertawa sepakat ulama membatalkan. Yang khilaf adalah at-tabassum, tersenyum. Tersenyum itu khilaf. Ya. Kemudian yang kelima adalah khilaf dalam masalah al-hakin, orang yang menahan hajat, menahan buang air besar atau menahan buang air kecil. Fa aktsarul ulama yakrahuna, mayoritas ulama memakruhkan. Ya, memakruhkan. Wa dhahaba qaumun ila anna salatahu fasidah. Ada yang mengatakan salatnya tidak sah. Jadi meniup. Selanjutnya apa tadi? Tersenyum. Terus apa lagi? Menahan hajat. Ya, ini khilaf, semuanya khilaf nih. Ada yang lewat, khilaf. Meniup, khilaf. Tersenyum, khilaf. Menahan hajat, khilaf. Kalau saya ngomong khilaf, berarti ada ulama yang membatalkan sholatnya, ada ulama yang tidak membatalkan sholatnya. Ya. Yang keenam adalah ikhtalafu fi raddis salamil musalli. Khilaf dalam menjawab salam. Ini yang terakhir. Bapak sholat di rumah, ada yang ketok pintu teriak, Assalamualaikum. Gimana Pak? Boleh nggak ngejawab salamnya? Pak, ada orang teriak, Bapak sholat di rumah, Assalamualaikum. Boleh nggak dijawab salamnya? Khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau khilaf itu seperti itu. Ini saya bacakan. Khilafiyah itu. Farakhasat fihi ta'ifatun minhu Sa'id ibnul Musayyib wal Hasan ibnu Abi Hasan al-Basri wa Qatadah. Maka menurut Sa'id ibnul Musayyib, seorang tabi'in, ulama tabi'in, wal Hasan al-Basri, bukan orang main-main yang berpendapat. Seorang tabi'in, Hasan al-Basri, muridnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, orang kalau sholat, kemudian ada orang yang membaca salam untuknya, maka rakhasat, diperbolehkan untuk menjawab salam. Makanya kalau mulai besok ada orang ketok pintu, paket. Waalaikumsalam. Ya enggak, kalau paket bukan. Kalau paket enggak wajib dijawab. Tapi kalau seumpama ada orang yang salat, ada orang yang salam, Assalamualaikum gitu ya. Maka sebagian ulama diperbolehkan untuk apa? Menjawab salamnya. Taib. Wa mana dzalika qaumun bil qauli. Ada yang mengatakan enggak boleh, tetap enggak boleh. Karena salam itu tidak bagian dari aqwal, perkataan dalam rukun salat. Dan yang ketiga, diperbolehkan tetapi dengan isyarah. Assalamualaikum. Jadi Bapak salat itu ya, ada orang masuk ke masjid, Assalamualaikum. Terus diteruskan salatnya. Itu ada yang memperbolehkan seperti itu. Ala kulli hal, itu termasuk sesuatu yang dikhilafkan, diperselisihkan oleh para ulama tentang masalah al-i'adah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.
Kalau dia bisa berbaring menghadap kiblat, maka dia menghadapkan ala jambihi al-aiman, duduk menghadap miring ke kanan. Ya, berarti kalau miring ke kanan berarti kepalanya ada di utara, sehingga dia bisa menghadap ke barat, menghadap kiblat. Tapi kalau dia tidak bisa miring, dia hanya bisa berbaring, maka berbaring kakinya menghadap kiblat. Caranya seperti itu. Boleh, kalau bisa diangkat sedikit, diangkat sedikit. Ya, caranya seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum. Ya sudah, gimana? Ya. Kalau sudah seperti itu, bertakwalah kepada Allah. Ya kalau tadi saya katakan, yang baik adalah iftirash. Kalau sanggup. Duduk seperti duduknya orang sholat. Tapi kalau nggak sanggup, boleh duduk di atas kursi atau boleh duduk bersila. Betul, lebih baik seperti itu. Pilihannya seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan. Itu beratnya itu ya. Saya cenderung ke jumhur. Udah pakai jumhur saja. Kalau jumhur yang lewat siapapun tidak membatalkan sholat ya. Wallahu a'lam. Karena mar'ah itu nanti anak perempuan kita juga perempuan. Istri kita juga perempuan. Repot juga ya. Ketika Nabi sholat, ada kami mau lewat. Nabi maju sampai mepet ke dinding, supaya kaminya ada pendapat. Iya, makanya kalau kita bicara tentang khilaf di situ, udah kalau saya lebih cenderung ke jumhur saja. Udahlah, kita pakai tidak membatalkan sholat apapun yang lewat di depan kita. Kita pakai sutra, kita nggak pakai sutra, tetap tidak membatalkan sholat. Ini qaul jumhur, mayoritas ulama. Silakan. Iya, biasanya celananya ada celengannya. Enggak, Ustaz, ada celengannya. Itu saya sering banget. Makanya kalau sholat tuh ya pakai baju itu yang panjang gitu loh. Kadang enggak, kaosnya sudah naik, celananya tuh turun. Jadi ketika dia sujud, ketika sujud tuh ada celengannya kayak gitu. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kita wajib untuk mengingatkan. Enggak apa-apa, diingatkan saja. Pak, tadi pantatnya kelihatan waktu sholat. Nanti bisa diulang lagi sholatnya. Seperti itu saja. Mengingatkannya. Ya. Apa? Wajib mengingatkan. Wajib. Kalau bertanya wajib, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Ada perintah bagi kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Silakan. Sama? Kok bisa sama, Pak? Masya Allah. Ini tas satu hati. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Jadi begini ya, dalam mazhab Syafi'i, sholat itu gak boleh 3 kali gerakan berturut-turut. Yang repot, sholat sambil gendong. Nanti kayak robot. Ambil anak, berhenti sebentar, mau naruh lagi, atau mau masuk ke soft depan, berhenti dulu, agak susah. Jadi kayak robot nanti jalan-jalannya. Ya, al-filu al-katsir, pekerjaan yang banyak adalah pekerjaan di luar sholat, tidak ada hubungannya dengan sholat, tetapi tidak banyak gerakannya. Seperti orang mematikan handphone, saya kira tidak banyak kerja. Tidak banyak gerakannya, sehingga tidak membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Ketika kita bicara masalah hukum yang sudah berjalan, atau bahasa kita itu apa ya?
salat yang sudah berjalan, ya, dan kita memang sudah di posisi itu, saya berpendapat tidak usah ke depan, maju, ya, tidak usah ke depan maju, karena menurut mazhab Syafi'i, garis ini bisa menjadi sutra. Atau Bapak gelar sajadah, batas sajadah Bapak ini bisa menjadi sutra. Walaupun jumhur, mayoritas ulama tetap mengatakan sutra itu harus apa? Harus agak tinggi. Tingginya itu setinggi senderan unta. Jadi Bapak kalau naik unta itu kan ada senderannya itu ya. Itu setinggi itu. Kalau kita lihat hadisnya, dalilnya itu setinggi itu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu banyak yang agak, ya lumayan lah itu ya, lumayan itu. Tapi kalau kita bicara hadis, setinggi senderan Bapak ketika naik unta, mungkin pokoknya kalau bisa dipakai nyender, kira-kira segitu tingginya. Itu ada ukurannya ya. Ada ini ya. Hukum aslinya seperti itu. Sekarang ya nggak usah sampai sedetail itulah. Sekarang yang makanya kalau kita pakai mazhab Syafi'i, kita bisa pakai garis untuk pakai sutra. Sehingga tadi kita nggak perlu maju-maju seperti itu karena sudah ada garis softnya. Ya, cukup ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.